Haleluya. Puji Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan yang memberi waktu, kesempatan pada kita hari ini boleh bersama-sama beribadah di rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih, dalam nama Tuhan Yesus, datang ke rumah Tuhan itu tidak sebuah kebetulan. Datang ke rumah Tuhan itu adalah sebuah pilihan. Artinya bahwa ada kesempatan atau kegiatan yang lain selain engkau dan saya datang ke rumah Tuhan. Artinya bahwa ada kegiatan yang lain di luar sana yang juga menawarkan banyak ketertarikan dalam hidup, yang menjadi bagian atau pilihan bagi kita, yang ditawarkan, yang dihidangkan selama perjalanan hidup kita ini. Namun kekasih-kekasih Tuhan, kita bersyukur kita diberi hati oleh Tuhan. Kita diberi hikmat untuk memilih kegiatan apa yang lebih baik bagi kita. Karena firman Tuhan berkata bahwa persekutuan kita itu tidak hanya untuk hari ini. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa ibadahmu mengandung janji bahkan hari ini sampai hari besok. Puji Tuhan. Oleh karena itu kita bersyukur kita diajar Tuhan untuk memilih datang ke rumah Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita dengar hari ini, kita buka dari Injil Yohanes pasal yang kedua. Injil Yohanes pasal yang kedua, kita baca satu perikop, ayat yang pertama sampai dengan yang 11. Saya bacakan bagi kita. Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Begini firman Tuhan. Perikopnya perkawinan di Kana. Pada hari ketika ada perkawinan di Kana yang di Galilea,
dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 puyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mereka mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu kekasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan ini berbicara tentang sebuah kegiatan. Firman Tuhan ini berbicara tentang sebuah aktivitas. Firman Tuhan ini berbicara tentang sebuah perencanaan yang dilaksanakan oleh seorang yang melaksanakan pesta. Bapak Ibu kasih dalam nama Tuhan, sama seperti pendahuluan pertama itu, bahwa kehidupan kita itu, seluruhnya kegiatan kita itu adalah menjadi sebuah pilihan yang kita pilih apa untuk kita lakukan dalam hidup ini. Dan hari ini firman Tuhan bercerita tentang sebuah kegiatan di Kana. Dan kita mau belajar dari firman Tuhan hari ini, apa yang Alkitab ingin sampaikan kepada kita, apa yang Alkitab ingin kita mempelajarinya tentang kegiatan pesta. Hal yang biasa dan hal yang lumrah. Sebuah pesta dilakukan. Tetapi dalam Injil Yohanes pasal yang kedua ini dicatatkan tentang pesta di Kana ini. Berarti ada sesuatu hal yang Alkitab ingin sampaikan kepada kita untuk kita belajar dari apa yang terjadi dalam kegiatan ini. Yang pertama kita melihat ayat yang kedua. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Yesus dan murid-muridnya diundang juga dalam perkawinan itu. Kita boleh menangkap apa maksud dari firman Tuhan ini. Sebuah kegiatan pesta yang besar. Sebuah kegiatan yang dilakukan, dan itu sebenarnya bukan hal yang sulit untuk dilakukan. Sama seperti kita yang melakukan pesta. Dan hal itu sudah hal yang biasa kita lakukan. Tetapi kata firman Tuhan, Yesus dan murid-muridnya diundang. Artinya ada sebuah kesengajaan. Ada sebuah kesengajaan untuk menghadirkan Yesus di pesta itu. Firman Tuhan mengajar kita bahwa hidup ini adalah seluruhnya perjalanan. Hidup kita ini adalah aktivitas. Hidup kita ini adalah kegiatan. Hidup kita ini adalah pekerjaan. Alkitab mencatatkan walaupun sebenarnya
secara logika, secara kebiasaan kita sudah biasa mengerjakan kehidupan ini. Sehari-hari kita berjalan dalam hidup ini. Sehari-hari kita bekerja dalam hidup ini. Tak ada yang istimewa sebenarnya untuk menyelenggarakan kehidupan ini. Sama seperti pesta itu. Danganong napola naga biro undangannya na balgadisi. Tidak ada diceritakan di sini karena diundanglah pemimpin-pemimpin kerajaan pada waktu itu. Maka diundanglah Yesus. Hal yang biasa, sama seperti kehidupan kita, secara lumrah, secara biasa normal. Tetapi Alkitab mengajarkan kita, undang Yesus, libatkan Yesus dalam setiap kegiatan yang menurutku dan menurut engkau pun itu kegiatan yang biasa. Sekalipun kegiatan kita itu biasa, menurut kita, tapi firman Tuhan katakan di sini, undang Yesus. Libatkan Yesus dalam setiap rencanamu. Setiap kegiatanmu. Setiap aktivitas kita. Firman Tuhan ceritakan. Hadirkan, libatkan Yesus di sana. Libatkan Yesus dalam setiap perencanaan kehidupan kita. Bahkan sebelum terjadi pun, ada Yesus yang dilibatkan di sana. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kira-kira seperti apa cara aku melibatkan Yesus dalam setiap aktivitasku? Kalau mungkin firman Tuhan ini melibatkan Yesus secara fisik. Dan bagi kita, mungkin kau berkata, bagaimana cara aku melibatkan Yesus? Bagaimana caraku untuk menghadirkan Yesus dalam setiap rancanganku, setiap aktivitasku? Sebelum kita bekerja, mungkin kita sudah tahu. Marta Miang Majo berdoa, Tuhan kami berencana seperti ini. Itu salah satu cara untuk melibatkan Yesus. Oke, setelah itu bagaimana caranya? Di dalam aktivitas kita pun, kita harus melibatkan Yesus. Contohnya, mulu part 33, bahwa caraku melibatkan Yesus. Timbagaki, timbanganku itu hendaknya timbangan yang benar. Puji Tuhan. Moluaw pegawai. Hepeng nasotikosi. Unang mahujalo. Puji Tuhan. Mulai. Hepeng korupsi naso bagian keringatku. Yang tidak menjadi upahku. Jangan minta. Jangan terima. Moluaw pangarubus deke. Mohon maaf. Koring mabay deke. Unang doa na tibagi. Puji Tuhan. Mungkin hal-hal yang sederhana menurut kita. Tetapi bagaimana cara kita melibatkan Yesus dalam setiap kegiatan kita. Artinya dalam setiap aktivitasku. Aku menghadirkan kebenaran dan kejujuran dalam pekerjaanku. Puji Tuhan. Ada di sana Yesus tak kalah utuh. Bukan hanya sebuah kesenanganku. Aku diuntungkan, aku disenangkan. Tetapi Yesus tidak disenangkan dalam pekerjaanku itu. Malahutid bang dekei, go maaena ala sokoring. Utung madiawi. Tapi adakah Yesus hadir di sana? Adakah kebenaran ada di sana? Adakah kejujuran ada di sana? Itu maksudnya. Melibatkannya dalam setiap pekerjaan kita. Kenapa dia dilibatkan? Kenapa dia dilibatkan? Kenapa dia diundang, dihadirkan di situ? Saudara, Bapak kasih dan Tuhan Yesus, kita lihat firman Tuhan. Ketika mereka kekurangan anggur. Ketika mereka kekurangan anggur. Nang biasa pe diulah kalako pestai. Nang biasa pe halako marpesta. Tapi firman Tuhan ceritakan. Mereka kekurangan anggur. Biasa pun aku menjalani hidup ini. Sudah setiap hari pun kulakukan pekerjaanku. Tetapi ku tahu aku manusia yang penuh kekurangan.
Ketika mereka kekurangan anggur, maka Yesus yang dilibatkan di situ menjadi solusi dari setiap kekurangan dan kelemahan kita. Haleluya! Ada Yesus yang hadir dalam setiap kelemahanku, dalam setiap kekuranganku, dalam aktivitas segala pelayananku. Maka itulah dia dihadirkan di sana. Itulah dia dihadirkan, dilibatkan dalam pekerjaan itu. Maka dia akan menyelesaikan segala yang kurang dalam hidup kita. Di doa makanan, di doa surato. Libatkan dia, undang dia. Karena kita pun memiliki kekurangan. Yesuslah yang akan menyelesaikan kekurangan itu dengan kasih karunia Tuhan. Yang kedua, kita lihat ayat yang ke-7. Ayat yang ke-5 dan ke-7. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ayat 7. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Melakukan kehendak Allah. Dalam hidup ini, dalam perjalanan hidup ini, pekerjaan kita, tujuan kita, melakukan kehendak Allah. Ketika Ibu Yesus berkata, mereka kekurangan anggur. Ada yang salah di sini sekarang. Ada yang perlu diselesaikan di sini sekarang. Yesus berkata waktuku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berangkat ke pelayan itu. Dan berkata, apa yang dikatakannya, lakukan. Apa yang dikatakannya, lakukan. Apa maksud firman Tuhan? Dalam hidup kita ini, dalam berjalan bersama dengan Tuhan. Melakukan kehendak Allah. Melakukan apa yang Tuhan katakan bagi kita. Tak perlu komentar. Tak perlu argumentasi dengan Tuhan. Tak perlu ada debat dengan Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Mol aura pelayan di sini berdebat dodok Tuhan ini. Kenapa? Kita lihat dulu kata firman Tuhan. Lalu kata Yesus, ayat 7. Yesus berkata kepada pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Ahadunah hurang di sini kaning. Anggur. Kenapa air yang diisi? Kalau saya pelayan, saya akan katakan, Tuhan, Yesus, yang kurang itu anggur. Kenapa air yang ada? Karena yang ku tahu Tuhan, untuk membuat anggur harus ada buah anggur. Tetapi pelayan itu tidak komentar. Enggak berkata, kenapa cuma air? Mana anggurnya? Pelayan juga berkata, tak betul ini. Asal-asal disuruh kita. Pelayan enggak berkata, ini enggak tepat. Nanti mereka masuk angin. Tetapi kata firman Tuhan, melakukan kehendak Bapa di sorga. Melakukan perintahnya saja. Seakan-akan seluruh yang Tuhan kerjakan di luar nalar kita. Di luar logika, di luar kewajaran, di luar kemasuk akalan. Mereka kurang anggur yang diisi air. Tak ada anggur yang diperas. Bapak Ibu kasih dalam nama Tuhan. Di sini saya belajar. Ikut Yesus, kerjakan saja perintahnya. Dia lebih tahu. Dia lebih mengerti apa yang kurang dalam hidupku. Dia lebih mengerti apa yang kurang di sini. Kenapa dia lebih mengerti? Karena dia penciptanya ini. Puji Tuhan. Mercedes-Benz tidak mengerti dengan BMW. Karena Mercedes-Benz bukan pencipta BMW. Sama halnya hidup ini. Aku tidak lebih tahu kepentinganku. Aku tidak lebih tahu apa yang kubutuhkan. Tetapi penciptanya akan lebih tahu. Dan pasti sangat tahu apa yang dibutuhkan ciptaannya itu. Oleh karena itu dari perkawinan di Kana ini, kita belajar. Berjalan saja.
Molok dong nahurang, ada yang sedikit tidak masuk akal, sampaikan kepada Tuhan. Tuhan, aku kurang mengerti. Jadilah kehendak-Mu. Haleluya. Tak perlu berdebat dengan Tuhan. Tuhan, menurutku seperti ini. Yang kupelajari seperti ini. Dan tidak tepat yang kau bilang itu. Seakan-akan kita mengatasi Tuhan. Tapi firman Tuhan hari ini mengajar saya dan saudara. Lakukan saja apa yang Tuhan kerjakan bagi kita. Yang ketiga, yang terakhir. Kita lihat ayat yang ke-8. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Puji Tuhan. Sekarang cedoklah. Apa artinya ini? Air yang di tempayan itu Tuhan suruh cedok dan dibawa ke pemimpin pesta dan sudah berubah menjadi anggur. Artinya, saudara kasih dalam nama Tuhan, kerelaan hati kita yang menjadi pelayan bagi Yesus, kerelaan hati kita yang adalah pelayan, pelayani, rela nasida. Mereka dengan segala kerelaan hati melakukan perintah Yesus, menjadi alat di tangan Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan yang ajaib oleh Tuhan. Itu samu dong. Pelayan yang sederhanai, pelayan yang rela itu, yang tidak berkomentar itu, menjadi bagian cara Tuhan untuk melaksanakan mukjizatnya di kota Kana. Kerelaan hati kita, kepolosan hati kita, kesungguhan hati kita, ketekunan hati kita, yang siap untuk menjadi pelayan apa yang Tuhan katakan. Ingatlah engkau menjadi alat di tangannya untuk melakukan pekerjaan yang besar seturut dengan kehendaknya. Isi dapat jual membereng mukjizat ini. Siapa dulu yang lihat mukjizat? Pemimpin pesta kah? Tuan pesta kah? Tamu-tamu kah? Yang terhormat kah? Nah. Yang pertama melihat mukjizat adalah hamba-hamba yang melakukan pekerjaan Tuhan. Haleluya. Engkau dan saya yang tidak terlihat di depan, yang tidak terpandang bagi orang lain, yang tidak terkenal bagi orang lain. Ingatlah, ketika kerelaan hatiku dan hatimu, engkau datang kepada Tuhan, maka kita menjadi bagian dari alat Allah menyelenggarakan kemuliaannya. Dicedok-sedok kalau kimarai kan? Ibere, pagabiang. Saudara bayangkan. Oleh karena itu, kita diajari hari ini. Yang pertama tadi, undang Yesus, libatkan Yesus dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, lakukan apa yang Tuhan katakan. Yang ketiga, kerelaan hati kita akan menjadi cara Allah memakai kita untuk menyelenggarakan pekerjaannya. Bu kita laku hostudeon, ahadu hasilna. Kita lihat ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Artinya, bahwa apa yang dilakukan Yesus dalam setiap pekerjaannya, itu adalah yang baik bagi kita. Haleluya. Apa yang Tuhan lakukan selalu yang baik dalam hidup kita. Nah, tapi genting terkarai kekurangan anggur, persoalan besar. Tetapi ketika Yesus ada, yang hanya dari air tanpa anggur dicampurkan di dalamnya, firman Tuhan katakan, justru hasilnya yang terbaik yang diberikan. Oleh karena Tuhan kita libatkan dalam hidup. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang dalam nama Tuhan, mari persiapkan hati. Buka hati untuk Yesus masuk dalam hidup kita dan mendengarkan perintahnya dengan kerelaan. Kita percaya
segala perjalanan kita ini akan dituntun oleh tangannya yang besar itu. Terpuji-puji nama Tuhan siang hari ini untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin.
dan layak kita mengucap syukur terima kasih kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kepada Yesus, oleh karena kasih karunia-Nya yang telah mengumpulkan kita. Boleh kita bergabung di tempat ini untuk memuji, memuliakan namanya. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kebolehan kita, tetapi hanya pengasihan Yesus. Begitu indah pemberiannya melalui minggu hari ini. Boleh kita bergabung bersama-sama di tempat ini. Puji Tuhan. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak kami yang datang dari Naomi TV yang meliput acara. Kalaupun saling membutuhkan, tetapi kami mengucap syukur. Terima kasih. Hendaknya diberkatilah keluarga Bapak semuanya dan juga semuanya apa yang kita tampilkan di dalam gereja acara ini. Biarlah demi kemuliaan Tuhan dan sekaligus saluran berkat buat saudara karena saudara boleh menampilkan acara yang kami hidangkan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang akan saya bacakan dari Rut pasal 1. Rut pasal 1 dari ayat 11 sampai dengan ayat 17. Boleh kita bersama-sama membuka. Dari Rut pasal 1 dari ayat 11. Ini tentang juga ada pengasihan holong niroha. Saya bacakan langsung. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku. Mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku, ada harapan bagiku, dan sekaligus malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki. Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan terancung terhadap aku. Menangislah pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pula iparmu kepada bangsanya dan kepada Allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun yang memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut atau kematian, demikian firman Tuhan. Kita sambut haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, firman Tuhan tadi, ada yang tidak mungkin jadi mungkin, air menjadi anggur. Tetapi sekarang ada dinyatakan dengan hal-hal yang luar biasa, yang tidak mungkin bagi orang, mungkin bagi manusia. Kenapa? Karena ada Allah yang kita akui, ada Yesus, ada Roh Kudus, di mana mereka
bertiga ini sama-sama sudah ina-ina, sudah ibu-ibu tiga-tiganya, dan boleh dikatakan sudah sama-sama duda. Ya toh? Dangadong be suami ni alakon. Bagaimanakah mungkin seorang orang percaya atau seorang yang boleh mempercayai yang luar biasa seperti Ruth ini, walaupun mereka disuruh oleh mertuanya, pulanglah kalian. Itulah secara manusiawi daripada hati Naomi mertuanya. Lebih baiklah pulang mereka, karena masih ada lagi kesempatan, masih muda lagi mereka, dan masih melahirkan anak lagi. Dengan demikian dia suruhlah menantunya yang dua, Orpa dan Ruth. Dengan demikian maka apa yang telah diterima oleh Orpa sebagai menantu yang pertama, benar yang dikatakan oleh mertuaku ini. Kalau saya mengikut dia, siapakah menjadi suami saya? Maaf kepada hamba anak-anak Tuhan. Itulah cerita di dalam Alkitab. Dengan kata-kata yang dilontarkan oleh Naomi, maka meninggalkan cerita sudahlah dengan air mata. Tetapi air mata adalah air mata yang terakhir meninggalkan mertua. Itulah keadaan Orpa. Maka pergilah dia. Cerita adalah cerita terakhir buat Orpa. Tetapi Ruth, dikatakan tadi saudara yang kasih Tuhan, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada Allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu. Tetapi apa kata Ruth? Dengan hati yang tulus, yang sebenarnya, apa yang terpendam, apa yang dilahirkan dari hidupnya, dari hatinya, dari pikirannya. Benar-benarkah? Benar saudara yang kasih Tuhan. Kalaupun Orpa meninggalkan mertuanya, tetapi kalau dia merasa walaupun sakit, walaupun tidak punya anak, walaupun miskin, walaupun keluarga yang kecil, mertuaku Naomi ini, tetapi akan saya tetap ikut. Maka perkataannya, janganlah desa aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Kita pahami bahasanya. Apalagi perempuan. Janganlah desa aku pulang meninggalkan engkau. Karena pahit apa yang dikatakan oleh Naomi, pulanglah. Padahal dia mempunyai iman. Penyakit apa yang telah dimiliki oleh mertua saya, kemiskinan apa yang telah dimiliki oleh mertua saya ini, Naomi ini, biarlah menjadi milikku. Janganlah desa aku meninggalkan engkau dan pulang tidak mengikuti engkau. Di mana engkau bermalam, disitulah aku bermalam. Di mana engkau berhenti, di mana engkau mengasuh, di mana engkau akan memuji Allahmu, disitulah aku. Bangsa mula bangsaku, Allah mula Allahku. Itulah yang ditampilkan oleh Ruth, seorang perempuan yang diharapkan, yang tidak diharapkan kian, tapi diharapkan apa? Karena bahasanya yang didengarkan oleh Naomi. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya kata-kata yang demikian. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Halo. Saudara yang kasih Tuhan, bahasanya, di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan.
beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Ditunjukkan kepahitannya. Bahkan lebih daripada itu. Bahkan lebih daripada itu. Jikalau sesuatu apapun yang memisahkan aku daripada engkau. Katanya maksudnya kata Rut. Tubuhnya. Apapun yang memisahkan aku daripada engkau. Bilang, menyatakan kepada mertuanya. Tidak akan terpisahkan. Walaupun kematian. Walaupun maut katanya di sini. Saudara yang dikasihi oleh Yesus. Perjalanan di dalam kekristenan kita. Siapakah saudara? Siapakah pemuda? Siapakah pemudi? Kaum bapa dan siapa kita yang hadir di dalam gereja ini. Maka dikatakan kepada saya dengan firman Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin. Sama halnya yang tidak mungkin air menjadi anggur. Siapa berkata? Di mana adanya? Pasti ada resepnya. Tapi dikatakan tadi bukan di resep, hanya dikatakan penuhilah tempayan-tempayan itu. Penuhilah tempayan-tempayan itu dengan air. Dikatakan air, bukan anggur, bukan yang lain-lain. Tetapi perkataan dengan air. Maka dipenuhkan, jadilah setelah dirasakan, sudah menjadi anggur. Demikianlah halnya perjalanan di dalam kehidupan Rut. Saudaraku, menurut Naomi tadi berkata kepada menantunya yang dua, apalagi juga yang diterima oleh Rut dan oleh Rut. Dia mengakui bahwa apa yang terjadi di dalam perjalanan mereka adalah percobaan. Ada masalah yang kecil dan ada yang harus dipertanggungjawabkan, saudara yang dikasihi Yesus. Tetapi Orpa dengan hasilnya air mata meninggalkan, maka diciumlah mertuanya, selamat tinggal Lainang. Ya toh. Ada nangis, tetapi perceraian yang terjadi. Berpisahlah. Coba bayangkan, tetapi kalau Rut, dia tidak mau, tidak banyak omong, tidak banyak kata, tidak banyak cerita di hadapan mertuanya. Bahkan, iparmu sudah pulang kepada bangsanya dan kepada Allahnya. Pulang dan ikutlah iparmu. Janganlah desak, aku meninggalkan engkau. Bahasanya kepada kita, kepada semua kita. Janganlah desak, aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Di mana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, di situ pun juga aku mati. Dan di sanalah aku dikuburkan. Dia ceritakan masalah pahitnya, bukan hanya mertuanya yang pahit. Tadi dikatakan mertuanya, ngasih ngau siak kamu, si taunokku, hape rosuruk madokon. Sudah begini, kiranya Tuhan menghukum aku. Posoro betong imana. Ate. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun yang memisahkan aku daripada engkau, dibatudu, dipaparkan, tertera di sana, transparan dia. Apapun yang terjadi, kalau sakit pun hati, oh Naomi, biarlah sakit apa yang kutampilkan, dan saya katakan biarlah, dan ini
kupaparkan, maka dikatakan, apapun yang memisahkan aku daripada engkau, apapun yang akan menjauhkan, menirang. Tetapi hanya kematian, maut untuk memisah aku dengan engkau. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kalau dikatakan perempuan adalah gereja secara kerohaniannya. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, jika gereja tidak setia, lihat, jika tidak pas di dalam hatinya, buka gereja yang lain. Halo saudara yang kasih Tuhan. Jika tidak pas, maka cari gereja yang lain. Buka gereja yang lain. Tetapi apa yang dikatakan oleh dialah gereja yang setia, menunjukkan kesetiaan walaupun penyakit, banyak tantangan kepada Naomi, tetapi dia ikut walaupun tidak ada sebagai untuk menggembirakan hati Ruth, tetapi tetap Naomi diikutkan sebagai mertua. Berbahagialah Naomi setelah dia menunjukkan kesetiaannya. Sama dengan kita secara kerohanian. Berbahagia pasti Tuhan melihat saudara ada datang di dalam gereja ini. Ada kita datang bersama-sama. Bukan karena cincin yang besar. Bukan harus pakaian yang paten atau sepatu harga 500.000. Tetapi hatimu yang kecil, yang sedikit, hatiku, hati kita semuanya, kita tampilkan seperti hari ini, apalagi di depan. Saudara-saudara kita yang meliput. Semuanya. Bukan kita bergembira, boleh kita bersama di sini. Apa yang dikatakan Tuhan kepada kita semuanya? Yang ditampilkan Ruth di hadapan mertuanya, kesetiaan yang sempurna. Puji Tuhan, kesetiaan yang sempurna. Padahal di dalam hidupnya sebenarnya adalah hidup yang seperti hidup biasa. Mungkin utusan hidup tahun tepe. Nah di bagasan gerejaun. Kenapa saudara yang dikasihi Tuhan? Karena perkawinannya, karena kesetiaannya, diperkawinkan dia dengan Boaz. Saudara, itulah kesetiaan. Buktinya dia, benarkah menjadi janda di hadapan Naomi? Benar. Karena dia dengan kebaikannya diberikan Tuhan yang terbaik. Kesetiaannya di dalam perjalanan keluarga Naomi. Walaupun tidak ada diharapkan. Padahal apa yang dikatakan oleh Naomi, pulanglah kalian, tidak ada yang karyakan lagi. Apabila pun malam hari ini saya akan dikawinkan, akan mendapat suami dan mendapat anak, tidak mungkin akan jadi suami saudara. Tidak boleh lagi kamu tunggu-tunggu, karena waktu sudah lama lagi. Dia katakan itu sesuai dengan keadaan pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Songo dia perjalanan ni zolmai idona pinatu dua ni Naomi tu parumaena ima sirun. Tetapi namun kesetiaan yang sempurna dia lakukan. Bukan Raja Boaz yang diharapkan, tidak. Tetapi saya tunjukkan kesetiaan saya kepada mertuaku ini. Dia tunjukkan di mana mertuanya, sama dengan perkataan, di mana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahku. Dia katakan itu dengan hidupnya yang sempurna. Perjalanan kita, saudara yang kasih Tuhan. Kalaupun kita baik di hadapan Tuhan, itu maksudnya. Tidak akan dirugikan. Walaupun sekarang atau nanti malam atau minggu depan, tidak kita lihat berkat Tuhan. Tetapi apa yang dikatakan
oleh Ruth. Itulah dikatakan saudara, itulah saya katakan, itulah dikatakan satu gereja, gereja Pentakosta Indonesia, sidang pintu angin. Apa yang telah akan kita miliki? Bok Tamatulu? Tidak mungkin. Hotel Tamatulu? Tidak mungkin. Mana gawe sona nama Tamatulu tabu itu sona potret? Bukan, tetapi yang akan kita tampilkan dengan keadaan Ruth setia di hadapan mertuanya. Katakan tadi bahwa seorang ibu adalah disontohkan satu gereja. Hendaknya kesetiaan saudara, kesetiaan muda-mudi, kesetiaan kaum bapa, kesetiaan satu gereja menyatakan engkau Yesus menjadi tulang hidup. Supaya Tuhan berbahagia, bergembira, bersukaria melihat kita. Itulah yang lakukan dengan perkataan Ruth, saudara yang kaya Tuhan. Kalaupun ada persoalan, lihat, Yesus di depan telah menunggu. Dia menunggu di dalam perahu, di dalam pelabuhan yang baru, menunggu kedatangan saudara. Jangan seperti perahu orang lain. Kadang-kadang mau tenggelam, kadang-kadang ditinggalkan. Tetapi orang percaya, orang yang telah mengikut nama Yesus, bahwa perahu itu, gereja itu, ibu itu tidak ditinggalkan. Songonido pada tahun, unang mula pas hatai, jadi kesongoni. Bukan asing. Mula pas dari rohanai, torisi orowai, bohai, asang apun ni, dak songoni. Kecil pun mertuamu, kecil pun mertuaku, kecil pun mertua kita, itu adalah mertuamu. Ada kecil gerejamu, itu adalah gerejamu. Di sana engkau memuji, memuliakan, dan sekaligus di sana, di sini, di dalam gereja ini kita ada diberkati. Puji Tuhan. Dengan demikian, saudara yang kaya Tuhan, perjalanan kita tidak tahu mau berapa lama lagi. Mau kapan kita sampai di Yerusalem yang baru dikatakan di sana. Tetapi biarlah saudara dikuatkan oleh firman. Biarlah saya, biarlah kita semuanya dikuatkan oleh firman Tuhan. Hendaknya kita menjadi keluarga yang setia sama dengan apa yang dilakukan oleh Ruth. Sehingga apa yang diindahkan di tengah-tengah keluarga Ruth, dia tidak merasa malu. Dia tidak dirugikan. Kenapa firman Tuhan tidak dirugikan? Karena tidak mungkin dia seorang perempuan istri raja. Tidak diharapkan itu. Apa yang diharapkan? Biarlah setia saya untuk mertuaku. Tetapi yang tidak diduga, maka dia menjadi istri Boaz. Saudaraku yang kasih Tuhan. Kalau menurut anggaran, kalau dibuat nanti suatu perbuatan dengan keadaan satu orang dengan orang yang lain, keluarga dengan keluarga apalah saudara nanti ada di Yerusalem yang baru. Keluarga apalah saya, keluarga apalah hamba Tuhan. Tetapi dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Ruth, itulah yang dicontohkan di tengah-tengah ladang Tuhan, di dalam gereja Tuhan. Lakukan kesetiaan, maka menjadi upah. Ruth adalah suami Boaz, satu orang raja yang luar biasa, yang terkenal di daerah itu. Demikianlah saudara, perjalanan kita nanti. Apa yang menjadi bagian saudara, bagian saya. Ada Yerusalem yang dikatakan oleh firman Tuhan. Di sanalah kita nanti. Dan itulah bagian saudara, bagian saya. Maka siapa yang pemiliknya dan apa yang menjadi keuntungannya? Ketenangan surga yang kekal. Itulah bagian saudara, bagian kita semuanya. Sehingga berbahagialah kita nanti. Yerusalem baru. Itulah yang dikatakan
oleh firman Tuhan. Kesanalah tujuan kita. Walaupun sakit, walaupun banyak pertengkaran, walaupun persoalan, walaupun perkara kecil, perkara besar, tetapi di dalam perjalanan kita ada memuji Tuhan Yesus, ada memuji Allah, maka upah yang telah saya miliki dan saudara miliki, Yerusalem yang telah disediakan Allah, surga yang kekal, itulah milik kita. Di sana kita mempunyai ketenangan, di sanalah kita mempunyai kebahagiaan. Surga yang kekal menjadi milikmu, itulah menjadi milik kita. Semoga Tuhan dan kiranya Tuhan menguatkan kita dan Roh Kudusnya di tengah-tengah gereja Tuhan, gereja Pentakosta Indonesia tetap dicurahkan dan diberikan kepada saya, diberikan kepada kita, sehingga penuh kita dengan kuasa Roh Kudus. Berbahagialah Yerusalem yang baru, itulah idaman kita semuanya, sehingga jadilah kita menjadi anak-anak Tuhan. Puji Tuhan.
Dipuji, dimuliakanlah nama Allah Bapa di surga. Dan kepada Engkau Yesus dan kepada Engkau Roh Kudus, kami mengucap syukur dalam segala kemudahan, kebaikan Tuhan. Engkau mempersatukan kami di dalam gereja Tuhan, di dalam gereja-Mu ini, bersama-sama dengan anggota jemaat dan juga bersama-sama dengan keluarga, saudara kami, dari kelompok keluarga TV Tuhan, di mana mereka telah bersama dengan kami untuk supaya di dalam gereja ini kami bersama mendengarkan firman Tuhan, dan mereka bersama melihat acara demi acara, sehingga persoalan yang terbaik ada bagi kami di dalam hari yang berbahagia ini. Dan mari Tuhan bahagiakan kami, bahagiakan semuanya kami, jamah kami semuanya, jamah hati kami. Biarlah daripada firman Tuhan yang bergema hari ini di dalam ruangan dalam rumah Tuhan adalah mendorong kami bahwa Yesus ada berbuat dengan luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah Bapa keadaan kami. Menurut keadaan dengan kehadiran kami semuanya, Tuhan Yesus, hanya kehadiran yang menjadi keberuntungan buat kami. Hanya dengan pertolongan Tuhan yang telah mempersatukan kami. Tuhan, apa yang telah dinyatakan di dalam rumah Tuhan ada daripada firman Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang semuanya, biarlah Engkau untuk menjamah kami semuanya, anak kecil, laki-laki, perempuan, dan kaum bapa kami muda-mudi Tuhan, baik hamba-hamba-Mu semuanya Tuhan, dengan tangan Tuhan yang telah menjamah kami semuanya, membahagiakan kami semuanya. Mari Tuhan, mari Yesus, Roh Kudus, biarlah dengan nama yang menjadi kemuliaan, yang menjadi kebesaran dalam Tuhan. Bapa, pada hari ini apa yang telah kami tampilkan lewat cara demi acara, Tuhan telah diliput oleh saudara kami Bapa. Itulah yang ditampilkan Naomi TV, kehadiran mereka Tuhan yang tidak diduga, bukan gerejanya yang besar, bukan karena kemajuan gereja yang luar biasa, tetapi saudara mereka hadir untuk mau mengambil apa yang kami lakukan dalam gereja ini, supaya penampilan yang terbaik demi kemuliaan Tuhan dan kebesaran gereja-Mu, dan juga apa yang telah diambil dan telah oleh hamba anak-anak Tuhan. Mari Tuhan, Engkau perlakukan dengan keluarga TV Naomi Tuhan, berkati mereka. Kalaupun mereka pulang dari tempat dari gereja ini, berkati mereka. Dan yang telah direkam oleh saudara-saudara kami, biarlah menjadi kebahagiaan buat keluarga dan keluarga kami, dan juga buat TV atau Naomi TV, sehingga jadi sukacita di dalam keluarga kami. Mari Tuhan Yesus, biarlah Engkau terdepan, kami ada di belakang-Mu. Apa yang dilakukan oleh Naomi lewat firman Tuhan, maka apa yang dilakukan oleh Ruth, saudara yang kasih Tuhan, adalah membawa kebahagiaan dan dia menerima berkat yang tidak diduga, maka dia menjadi suami atau istri daripada Raja Boaz. Mari Tuhan, kami pun demikian, anak-anak Tuhan dari Gereja Pentakosta Indonesia Sedang Pintu Angin, walaupun tidak mungkin menurut orang, itulah Yerusalem yang baru, surga yang kekal, itulah menjadi milik kami.
bahwa kerajaan surga ada milik kami semuanya. Bapa di surga, Bapa yang semua baik, itulah yang menjadi rebutan buat kami semuanya. Tuhan, berkatilah perjalanan kami. Firman Tuhan yang telah dinyatakan Tuhan, yang pertama oleh disajikan oleh Bapa Guru kami, Tuhan adalah suatu kebahagiaan apa yang diteguhkan dari Bapa, dan juga yang kedua ada Tuhan ada dilakukan oleh mereka semuanya demi kemuliaan Tuhan Bapa di surga dan untuk kemajuan Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Tuhan, dan menjadi sukacita buat kami anak-anak Tuhan, kaum bapa, kaum ibu, juga muda-mudi Tuhan, dan juga saudara kami dengan saudara kami Tuhan Naomi TV ada di tempat ini. Berkatilah mereka Bapa, pulang pun kami dari tempat ini, biarlah Engkau untuk memberkati semua langkah-langkah kami, membawa daripada sukacita dari surga, daripada Engkau Yesus. Itulah menjadi milik melangkah kami dari gerbang gereja ini Bapa, berkat-Mu melimpah akan kami bawa masing-masing. Dan juga Tuhan, pada minggu ini Tuhan ada yang berulang tahun, Bapa kami, Bapa Pendeta Stinja, Bapa Merganti Nababan, Ibu Giben Simamora, Ibu Sintua Raja Gogo. Tuhan, berkatilah mereka, sukacita dari surga menjadi milik Bapa dan Ibu kami. Bahagiakan mereka Tuhan, sehingga sukacita besar Engkau lihat Tuhan daripada anak-anak Tuhan. Demikian jugalah Tuhan saudara kami pada hari ini. Tuhan, biarlah Engkau memberkati mereka. Tuhan Yesus, mereka telah memperlihatkan sebagaimana sukacita mereka. Mari Yesus, hamba-Mu terbatas kekuatannya, seluruh hamba-Mu terbatas kekuatannya, tetapi Engkau tidak terbatas, bahwa Engkau ada mengulurkan tangan dan membukakan berkah-berkah-Mu. Berkatilah Tuhan darah kami, Guru Manula, di mana mereka melakukan yang terbaik. Apungpei Tuhan, Tuhan Yesus, bukan karena banyaknya supaya Tuhan memberkati, tetapi pemberiannya kecil besarnya dari rohaninya Tuhan, Engkau lihat masing-masing. Demikianlah kami Bapa, maka berkatilah para anak-anak Tuhan, ibu-ibu kami, dan juga melalui persembahan dan persepuluhan, kolekte pertama, kolekte kedua dan ketiga, mari Tuhan kami serahkan kepada Tuhan. Engkau memberkati seluruh anggota jemaat-Mu. Haleluya. Yesus, biar berbahagia dan bergembira semuanya kami menampilkan sukacita. Tuhan Yesus, dari hari ini Tuhan kami serahkan. Inilah Tuhan anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan dan seluruh para saudara-saudara kami dari TV Naomi. Sebentar lagi pulanglah kami Bapa dari tempat ini. Mari Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu, tempelkan di atas kepala kami, biarlah melimpah berkat-Mu kepada kami. Kami bawa dari tempat ini, dari rumah Tuhan, sehingga jadilah keluarga yang berbahagia bagi kami. Tuhan Yesus, biarlah Engkau Tuhan memberkati kami semua, dan juga saudara kami Naomi TV, biarlah pulang dengan rahmat Tuhan. Tuhan Yesus, di mana kami untuk akan bermohon kepada Engkau, berkatilah mulut dan lidah kami, dan letakkanlah di atas kepala kami Tuhan tangan-Mu. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga,
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kepada kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni salah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita pulang dan membawa berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai dan memberkati kita dari siang hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kudul mata salu.